Baiklah, dalam sistem otomasi yang kami rancang, di sini kami juga merancang sistem otomasi dalam informasinya. Nah, yang pertama bisa kita lihat, di sini ada web identitas atau registrasi, yang mana pada web ini, seorang customer diminta untuk mengisi data diri lengkapnya sebelum pengujian. Seperti contoh, saya membuat nama lengkapnya Habibul Chair, berikut dengan tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, dan juga data-data yang diperlukan seperti upload foto, mencentang, selanjutnya menyimpan data-data yang telah mereka berikan. Nah, dari data-data tersebut bisa dilihat apakah masih ada kesalahan atau keliruan. Jika masih ada kesalahan, bisa klik kembali untuk mengupdate atau merubah data-data yang salah. Jika tidak ada, bisa langsung disimpan dan juga disimpan di sini. Nah, untuk data tadi akan masuk otomatis ke Gmail perusahaan. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat pelapor ataupun customer yang hendak melakukan pengujian. Nah, di sini bisa kita lihat data-datanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke web admin registrasi. Nah, di sini bisa kita lihat ada macam-macam status dari pemohon. Yang pertama itu bisa kita lihat ini namanya Max Verstappen. Di sini dia sudah divalidasi atau divalidated. Jadi dia sudah dinyatakan lulus untuk melakukan pengujian. Nah, di sini ada statusnya reject. Reject ini ditolak oleh sistem, mungkin data yang dilampirkan tidak sesuai ataupun keterangan-keterangan lainnya tidak ditulis dengan benar. Nah, jika diterima, divalidasi seperti ini, bisa kita lihat ini adalah bentuk lampiran pemohon yang diterima. Nah, bisa kita lihat di sini status registrasi dari Habibul tadi masuk ke kolom ini. Nah, selanjutnya ini akan kita berikan ketentuan seperti mencek apakah data yang diberikan seperti foto ini benar, ataupun KTP atau ID card-nya itu benar, STNK-nya apakah sesuai, dan juga surat SKHP-nya jika ada. Nah, di sini bisa kita lihat untuk statusnya. Karena dia benar, kita bisa validasi. Selanjutnya tanggal kunjungan. Ini kembali lagi kepada perusahaan. Kapan saat pengujian itu kosong, jadi sehingga pemohon bisa melakukan pengujian pada saat itu. Kita contohkan pada tanggal 31 Juli di 2026. Nah, jam kunjungannya bisa kita buat dari jam 8.00. Untuk teknisi pertama, bisa kita tentukan, kita contohkan saja Bapak Andi Saputra untuk yang penguji senior. Selanjutnya untuk penguji lapangan, teknisi biasa, kita bisa pilih Zaki Farhad. Nah, ini untuk parameter ini bisa kita sesuaikan dari SKHP lama yang telah diberikan. Ini seperti T1, yakni 290, ataupun jika tidak ada surat SKHP lamanya, bisa kita buat garis seperti ini saja. Selanjutnya kita simpan validasi, dan atau kita bisa buat simpan dan buat surat. Ini akan memakan waktu yang sedikit lebih lama. Nah, bisa kita lihat apakah email sudah di-send, sudah terkirim. Bisa kita lihat apakah email sudah terkirim. Nah, ini web registrasi, surat
tugas untuk pengujian. Nah, di surat ini terlampir dua keterangan. Yang pertama ini adalah surat yang diberikan kepada Habibul Chair bahwa dia akan mendapatkan tanggal kunjungan sekian, waktu kunjungan sekian, dan teknisi yang akan mengujikan dari tangki mobilnya terlampir juga di bawah ini. Nah, ini bisa kita lihat terdapat surat tugas kepada penguji. Yang pertama itu adalah Bapak Andi Saputra sebagai penguji senior dan Zaki sebagai teknisi penguji. Nama pemohon, alamatnya, dan keterangan-keterangan lainnya juga tertulis di sini. Nah, selanjutnya ada surat kedua nih, surat rujukan. Nah, ini surat yang dilampirkan akan dibaca oleh penguji. Jadi data-data seperti nama lengkap, parameter pengukurannya kan kita bisa menilai dari T1, T2, T3 sampai S. Jika ada, ini nanti akan ada isinya. Jika kosong bisa di stripkan saja dulu. Ini berlaku untuk mobil yang di Tera, jadi untuk pertama kali. Maka untuk nilai semua T1, T2 sampai S-nya itu kosong. Nah, ini juga terlampir jenis dokumennya. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke sini, daftar pengujian. Untuk ketinggian pada tangki di percobaan kedua untuk yang kedua kalinya, tinggi air di tangki sekitar
cm kurang 1 inci, dan sekian. Terima kasih. Nah, di sini ada, setelah di refresh kita bisa melihat surat pemohonan dari Habibul Chair dengan tanggal kunjungan 31 Juli 2026 dengan pengujinya seperti yang terlampir di surat ini tadi. Nah, pada surat ini bisa kita langsung buka saja formnya. Web ini kita bisa lihat parameter-parameter yang dibutuhkan seperti volumenya. Volume dari tangki itu juga bervariasi, bisa dari 5.000 liter, 8.000, 12.000, 24.000 sampai 40.000. Nah, yang umum itu adalah 8.000 2 kompartemen. Tapi kita contohkan untuk satu kompartemen saja. Nah, selanjutnya di sini data-data tadi bisa kita update. Jadi walaupun tadi di surat terlampir bahwa T1-nya 90, saat pengujian apakah datanya itu berubah? Jika berubah, kita bisa ubah. Katakanlah nilainya itu jadi turun dari 90 menjadi 89. Ini 70, ini 10 atau berapa. Kita isikan saja untuk sebagai contoh. Nah, selanjutnya bisa kita tambahkan catatan seperti tangki ukur mobil ini harus diterap paling lambat 2 tahun dari tanggal pengujiannya. Nah, kita bisa lihat lagi balik. Tanggal pengujiannya adalah tanggal 31 bulan Juli 2026. Jadi dia harus mengujikan lagi di tanggal 31 Juli 2028. Nah, di sini juga TUM terdiri dari berapa kompartemen? Katakanlah satu kompartemen boleh 2, boleh 3, boleh 4, namun kita contohkan satu saja. Dan di sini bisa kita lihat surat keterangan ini tidak berlaku apabila cap tandanya telah rusak. Bisa kita simpan data hasil pengujian ini. Jika sudah tersimpan, kita bisa balik ke halaman pertama dan kita bisa lihat sudah tervalidasi. Nah, kita bisa cek lagi nih di sini. Kita refresh. Nah, di sini bisa langsung menampilkan pemohon tadi Habibul Chair dengan tanggal pengujiannya 31 Juli dan diujikannya oleh Bapak Andi Saputra dan Zaki Farhan. Di sini statusnya belum divalidasi. Lanjut saja kita buka validasinya. Kita baca. Nah, apakah dari T1-nya ini sesuai dengan BKD? BKD itu adalah batas yang diizinkan, batas kesalahan yang diizinkan. Jadi kita harus mengikuti ST terbaru dari metrologi dari Dinas dan Direktorat Jenderal Perdagangan. Jika pada surat TERA sebelumnya, kita bisa lihat data-data ini, terjadi peningkatan sebesar 2% dari data yang telah didapatkan ini, maka bisa dinyatakan bahwa mobil ini tidak layak untuk divalidasi. Namun jika layak, nah kita bisa isikan di sini statusnya siapa sebagai ketua TUM-nya, ini bisa dirubah sesuai tahun. Ini tanggal pengesahannya, katakanlah seminggu dari setelah pengujian, jadi tanggal 7 bulan Agustus 08 2026. Nah, di sini bisa kita lihat lokasinya UPT Meteorologi Legal. Selanjutnya di sini kondisi ruangan atau suhunya itu bisa kita katakan dalam kondisi normal, yakni 28, dan kelembapannya 87%. Ini bebas sesuai dengan data yang ada di lapangan.
Selanjutnya bisa kita simpan validasi hasil pengujiannya. Nah, ketika sudah divalidasi, kita bisa generate surat pengesahan. Nah, ini tandanya sudah berhasil dibuat. Bisa kita lihat surat pengesahannya seperti ini. Ini adalah contoh SKHP pada pengujian TAM dari setiap tahapan, dari mulai registrasi, selanjutnya ke pengujian, dan yang terakhir ini validasi yang mengeluarkan sertifikat bahwasanya mobil ini layak atau tidaknya beroperasi. Nah, di sini bisa kita lihat data-datanya, dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang meteorologi legal, yang dibubuhi cap tanda sah 2026, dalam surat pengesahan ini hasil pengujian dinyatakan sah. Nah, berikut data yang terlampir. Berikut data-data tambahan. Nah, di sini tinggal di print dan ditandatangan. Nah, mungkin sekian hasil presentasi saya.